Gimana menjatuhkan vonis sama anak orang 20 tahun tapi nggak ada bukti yang akurat, nggak ada bukti yang tepat. Apa nggak bikin malu satu bangsa itu namanya? Bikin malu sistem penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Hola netizen yang tercinta, Otto Hasibuan kabarnya akan segera mengajukan PK untuk Jessica Wongso terkait kasus kopi sianida. Bahkan Otto Hasibuan terpaksa melaporkan beberapa pihak untuk membantu membebaskan Jessica Wongso. Otto Hasibuan mengatakan bahwa perjuangannya membela Jessica Wongso perlu melewati perjalanan yang cukup panjang. Hal tersebut karena Otto Hasibuan mengungkapkan adanya prosedur hukum yang harus dilalui untuk membela kliennya Jessica Wongso. Otto Hasibuan meyakini bahwa pengajuan PK adalah jalan yang terbuka saat ini untuk bisa membantu Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Namun, Otto Hasibuan perlu mendapatkan bukti-bukti untuk bisa mengajukan PK terkait kasus yang melibatkan Jessica Wongso. Otto Hasibuan mengungkapkan ia terpaksa harus melaporkan beberapa pihak untuk mendapatkan bukti terkait kasus kopi sianida. Otto Hasibuan menegaskan bahwa ia melaporkan beberapa pihak tersebut bukan karena unsur dendam, melainkan untuk mendapatkan bukti yang akurat. Otto Hasibuan juga mengungkapkan dengan didapatnya bukti-bukti baru, maka kasus Jessica Wongso bisa diproses kembali untuk mendapatkan keadilan. Sebelumnya diketahui bahwa Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Jessica Wongso diduga memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna Salihin. Saat ini Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tepat sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Susno 2J kawan. Dan harus kawan-kawan ingat, Pak Susno 2J ini mantan petinggi dari sebuah institusi. Bahkan jabatan terakhir tidak main-main, mantan Kabaris-Krim kawan. Otomatis beliau tahu persis selak-beluk dari sebuah perkara, baik di tingkat penyidikan hingga penyelidikan. Benar sekali apa yang diucapkan Pak Susno. Seseorang dengan metode racun itu akan selalu menjaga jaraknya dengan calon korbannya atau korban. Bukan dia mendekatkan jarak atau apalagi dia tongkrongi korbannya. Itu tidak make sense sama sekali kawan. Makanya rasanya aneh kalau dari tingkat penyidikan, bahkan tingkat penyelidikan hingga penuntutan, bahkan persidangan masih meyakini J adalah pelakunya. Lucu rasanya bila J menggunakan metode racun tapi dia tunggui korbannya, dia tongkrongi korbannya, itu tidak make sense sama sekali. Jadi untuk apa dia menggunakan metode racun tapi dia mendekatkan jaraknya dengan calon korbannya atau korbannya? Itu tidak masuk di akal sama sekali. Makanya kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri, baik dari tingkat penyidikan, penyelidikan hingga penuntutan, bahkan vonis di persidangan masih meyakini J adalah pelaku, itu tindakan yang sangat blunder. Apalagi hal-hal terkait itu tidak mampu membuktikan bahwa J adalah pelakunya. Oke kawan, terima kasih. Jangan lupa buat ngopi kawan. Mari kita dengarkan pernyataan berikut. Nanti kita akan lihat bagaimana keanehan yang terjadi pada waktu persidangan Jessica, kemudian terungkap kemudian pada wawancara reporter kepada manajer Olivier. Apakah ada racun di racun sianida di Episode Coffee? Jawabannya ada. Itu ada. Karena dari serangkaian alat bukti baik saksi maupun ahli itu menyatakan bahwa gelas itu mengandung berapa ratus miligram sianida itu. Ini jelas-jelas jaksa yang ngarang-ngarang ini. Kalau ahli mengatakan bahwa ada racun di gelas atau bahkan di botol, ya memang ada. Kalau ada racun di botol tidak ada hubungannya dengan meninggalnya Mirna, karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa di dalam badan Mirna tidak ada sianida. Yang diperiksa waktu itu hanya 0,2 dan oleh para ahli mengatakan bahwa itu tidak membuat orang meninggal. Bahkan bahan-bahan makanan pun yang kita makan ada sianidanya, tetapi orang tidak meninggal. Nah, kalau dikatakan karena ada racun di gelas, lalu dikatakan tidak ada orang lain selain Jessica yang menuangkan itu, loh ada barista loh, ada yang mengantar, tapi kok hanya Jessica yang dituduh. Ini kan ngawur ini. Tidak percaya? Dengarkan pernyataan berikut dari manajer Olivier pada waktu diwawancara oleh reporter. Saya pikir memang dia tadinya udah punya penyakit kemudian minum kopi. Oke. Ya. Nah ini dia cluenya. Ini cluenya nih. Dia bilang sendiri nih cluenya nih. Udah tahu ada penyakit terus minum kopi, terus nggak makan seharian. Ini. Apa sih maksud kamu Om Jaksa? Kamu sebagai jaksa, apa tidak malu mempertanyakan soal apa itu pengertian keterangan ahli? Apa Anda tidak belajar KUHP dan KUHAP pada saat kuliah? Anda saja tidak mengerti tentang apa itu pengertian keterangan ahli, sehingga Anda juga membaca kan? Malah lebih pintar saksi ahli yang menjelaskan apa itu keterangan ahli dengan jelas. Dan apa yang Anda bacakan itu sama persis dengan apa pengertian daripada keterangan ahli. Kemudian apa hubungannya dengan Mirna yang meninggal karena kopi sianida?
dengan apa pengertian daripada keterangan ahli. Saya menganggap pertanyaan jaksa tidak relate atau tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berjalan. Anda sebagai jaksa seharusnya dapat berpikir secara relevan sehingga perkara itu lebih terang benderang. Dengan dihadirkannya saksi ahli, Anda bisa mempertanyakan sesuatu yang tentunya mendukung daripada kebenaran atau keadilan yang akan ditegakkan. Mari kita save for Jessica Wongso. Ya jelas malu-maluin negara Indonesia lah. Gimana menjatuhkan anak orang, menjatuhkan vonis sama anak orang 20 tahun tapi nggak ada bukti yang akurat, nggak ada bukti yang tepat. Apa nggak bikin malu satu bangsa itu namanya? Bikin malu sistem penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Pertanyaan gua cuma satu, para penegak hukumnya malu nggak kalau udah kayak gitu menjatuhkan anak orang, menyelidiki anak orang sampai memberikan vonis anak orang 20 tahun tapi tanpa bukti yang kuat? Para penegak hukumnya malu nggak? Kalau mereka masih punya malu ya syukur deh, berarti masih punya moral dikit lah. Tapi kalau udah nggak punya malu ya udah nggak bermoral, berarti udah hilang, udah dirusak gitu loh sistem penegakan hukum di negara Indonesia. Ya kalau memang seperti ini ya, kalau kualitasnya para penegak hukum di sini nggak diperbaiki ya itu akan terus begini aja sistem penegakan hukum di Indonesia, nggak akan ada perubahannya gitu loh. Menjatuhkan anak orang tapi nggak ada bukti yang kuat, itu menurut saya sangat-sangat bertentangan ya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Artinya mereka para penegak hukum nggak memahami apa itu nilai-nilai Pancasila, itu dasarnya loh, baru dasar negara. Guys, ini ada yang bilang nih ya, dalam kasus Jessica itu kalian harus memperhatikan detail katanya ya. Andaikan tidak ada CCTV, kata dia ya, kalau kalian buka sheets-nya, dia tuh bilang kayak gini, andaikan kalau tidak ada CCTV, Jessica sudah berkeliaran mencari mangsanya yang berikutnya. Hello mas, kamu tahu nggak sih, itu CCTV otentiknya yang asli ya dari Olivier itu sudah hilang, lenyap ya, entah ditelan sama Sambo, entah ditelan sama Krisnamurti, entah ditelan sama Pak Edi, atau ditenggelamkan ya, aku nggak tahu deh ya, atau dibuang ke laut sama Pak Edi, kita nggak tahu ya CCTV lengkapnya itu di mana gitu ya. Jadi gimana kita mau memperhatikan detail seperti apa yang Anda maksud? Detail yang sudah diedit oleh Sambo, detail yang sudah diedit gitu ya kan? Pakar CCTV saat ini sudah Mas Abimanyu ya sudah menemukan banyak kejanggalan di dalam CCTV yang Anda katakan kita harus perhatikan detail ya, detailnya harus kita perhatikan. Anda tahu nggak sih kalau CCTV yang Anda katakan kita harus memperhatikan detail ya, tapi ternyata detail itu sudah diedit ya. Mungkin ekspresinya si Jessica pun sudah dimain-mainkan oleh pakar CCTV gitu. Kita nggak tahu ya, karena kalau kalian mau bilang menggunakan CCTV untuk menjebloskan Jessica, keluarkan CCTV otentiknya. Itu baru namanya fair, bukan CCTV yang sudah dimain-mainkan, sudah dikotak-katik, sudah dipotong-potong, diedit-edit seperti Sambo mengedit CCTV di kasus kematian Joshua. Ya, itu tidak fair namanya. Keluarkan CCTV asli. Paparkan secara publik, izinkan Mas Abimanyu menilai ya, menjelaskan secara gamblang. Kalau kalian memang mau pakai CCTV untuk kasus ini ya, harus dua kubu bisa melihat CCTV otentiknya, bukan CCTV yang sudah diedit-edit, dipotong-potong dan masuk ke flash disk. Itu tidak fair dong namanya. Apa yang mau dibahas gitu? Sedangkan tubuh mayat tidak diotopsi, sedotannya hilang, yang melihat wajah Mirna berwarna merah, orangnya tidak pernah nongol di pengadilan, sedangkan mamanya Mirna, Pak Edi Solihin, kembarannya, Dokter Jaya, semua mengatakan tubuhnya Mirna itu hitam. Ya, tubuhnya Mirna itu hitam. 2 jam setelah kematian pun sudah hitam. Gimana ceritanya? Dari CCTV kamu bisa menilai bahwa Jessica adalah pembunuhnya, dan kita harus memperhatikan detail yang sudah diedit-edit. Itu ya, itu bukannya smart people namanya. Kamu mencoba membodohi netizen TikTok yang sudah smart namanya, Mas. Aduh, Mas, kamu suruhan siapa, Mas? Kamu bayaran Mas Edi. Kamu salah satu tim yang ini ya, yang moto hidupnya maju tak gentar membela yang bayar. Tapi berkat TikTok, netizen kita sudah smart ya.
semua bukti sudah terpampang jelas gitu ya. Kalau benar mau menggunakan CCTV, keluarkan dulu CCTV aslinya, berani nggak gitu. Bukan CCTV yang sudah diedit-edit sama Sambo, ya. Itu nggak fair namanya. Ya gitu aja ya guys ya. Gimana menurut kalian guys? Ya, apakah adil guys menggunakan CCTV? Sedangkan CCTV itu tidak otentik gitu. CCTV itu bukan CCTV original yang diambil dari Cafe Olivier, ya. Dan CCTV otentiknya tidak ada yang tahu di mana keberadaannya, ya. Hanya Pak Edi yang tahu ya, hanya Pak Edi dan tim-timnya Pak Edi, tim-tim kepolisian yang tahu di mana berada CCTV itu berada, ya. Atau mungkin Mas ini tahu kali ya CCTV-nya mana ya, yang di mana gitu ya. Sehingga dia menyuruh kita untuk memperhatikan detail. Gitu aja ya guys ya. Gimana menurut kalian guys? Coba tinggalkan di kolom komentar.